wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di video presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Keuangan Pemerintah dan Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Nedi Henry, SE, MSI, AKT, CA, CPA. Dalam kesempatan kali ini, tim kami akan membahas topik mengenai struktur dan proses penyusunan APBN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Husnul Khatimah, NPM 216300020 bersama teman-teman saya, yaitu ada Valentina Febrianti, NPM 216300028, lalu ada Isna Munawaro, NPM 2163005, ada Anggun Yuliana 2163003, Zeftayani, NPM 2163035, lalu ada Amar Daniar Fala, NPM 2163030. Ini akan memaparkan hasil kerja kami yang sudah kami rangkum dengan jelas dan kompresif. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai apa itu APBN dan mengapa APBN sangat berpengaruh dalam perekonomian negara. Yang pertama yaitu apa itu APBN? APBN yaitu kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana rencana keuangan tahunan disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. APBN sendiri berfungsi untuk kestabilan keuangan negara serta kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, diagram ini menjelaskan bagaimana APBN digunakan di berbagai sektor. Ada termasuk program publik, infrastruktur, program sosial, dan tindakan pemerintah lainnya. Sumber pendapatan dari APBN sendiri dapat dari berupa pajak, non-pajak, serta pinjaman. Nah, diagram tersebut menggambarkan alur anggaran pendapatan dan belanja negara dan bagaimana pendapatan serta pengeluaran dikelola. Yang pertama yaitu pendapatan negara atau revenue, yaitu ada di sebelah kiri, yaitu ditunjukkan dengan jalur yang bergerak ke sebelah kiri dari kotak APBN. Lalu salah satu sumber pendapatan terbesar negaranya merupakan dari penghasilan PPh, PPN, PPB, dan pajak lainnya. Lalu ada jalur yang di sebelah kanan yaitu non-tax revenue, yaitu sumber ini termasuk penerimaan dari sektor lainnya selain pajak seperti sumber daya alam, BUMN, serta royalti atau dividen. Lalu selanjutnya yaitu ada pengeluaran negara. Jalur ini mengarah ke sektor-sektor publik atau infrastruktur nih. Ada infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Lalu ada sektor ekonomi, pengeluarannya itu digunakan untuk pengembangan ekonomi dan industri. Lalu ada pengeluaran sosial di bagian kanan sebelah bawah. Itu termasuk alokasi untuk program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu ada pengeluaran ketidaksetaraan yaitu reduce inequality dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara kaya dan yang miskin. Yaitu ada jalur penggunaan uang atau budget utilization, yaitu dalam bentuk pengeluarannya dalam kegiatan pemerintah atau social program. Itu di situ ada bisa terlihat jalurnya seperti infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Pengeluaran ini diarahkan untuk membangun fasilitas umum dan peningkatan produktivitas ekonomi. Lalu ada program sosial, termasuk bantuan sosial, subsidi, serta program-program yang berfokus untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu proses akhir, yaitu budget circulation. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana aliran dana dari pajak dan non-pajak masuk ke dalam APBN, kemudian dialokasikan ke berbagai program dan kebutuhan negara, kemudian kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk layanan atau pembangunan. Dan demikian, diagram ini menggambarkan secara sederhana bagaimana APBN berfungsi dengan jalur pendapatan berasal dari pajak dan non-pajak, lalu disalurkan ke publik dan program sosial untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan APBN, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, yang kedua mengurangi kesenjangan sosial melalui program-program yang adil, yang ketiga memastikan stabilisasi politik, ekonomi, dan sosial negara. Fungsi-fungsi APBN, yang pertama alokasi, menyalurkan dan untuk program-program prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Yang kedua distribusi, mendistribusikan pendapatan negara untuk mengurangi ketimpangan.
Stabilisasi mempertahankan keseimbangan antara penerima dan pengeluaran agar tidak terjadi defisit atau inflasi yang terlalu tinggi. Diagram ini menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi tersebut bekerja di dalam ekonomi, termasuk alokasi anggaran ke sektor-sektor utama seperti infrastruktur dan pendidikan, distribusi melalui program-program sosial, serta stabilisasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Selanjutnya, struktur APBN. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara adalah sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai seluruh belanja negara. Ada dua kategori utama. Yang pertama, penerimaan dari pajak. Pajak penghasilan (PPh). Pajak yang dikenakan atas penghasilan individu dan perusahaan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak yang dikenakan atas barang dan jasa. Yang ketiga, pajak cukai. Pajak atas barang-barang tertentu seperti rokok, alkohol, dan produk lainnya. Yang selanjutnya, penerimaan bukan pajak (PNBP). Keuntungan BUMN, pendapatan dari perusahaan milik negara seperti Pertamina, PLN. Yang kedua, sumber daya alam, pendapatan dari sektor minyak, gas, dan tambang. Yang ketiga, pendapatan lainnya seperti denda, sumbangan, dan hibah dari negara atau lembaga internasional. 2. Belanja negara. Belanja negara digunakan untuk membiayai program-program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk pembangunan dan pelayanan publik. Dalam belanja negara, terdapat dua komponen, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berikut ini adalah diagram batang yang menunjukkan perbandingan antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Dari diagram batang ini dapat diilustrasikan bahwa belanja pemerintah pusat lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan dana desa, yang meliputi dana perimbangan dan dana desa. Ketiga, ada keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer di sini merupakan selisih antara pendapat negara dengan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Dengan rumus, keseimbangan primer sama dengan pendapatan dikurang belanja negara tanpa bunga utang. Keseimbangan primer menunjukkan kesehatan fiskal suatu negara. Jika positif, ini mencerminkan pemerintah dapat menjalankan belanja negara tanpa terus-menerus menambah utang. Keseimbangan primer merupakan indikator utama untuk melihat kemampuan negara menjalankan anggaran tanpa menambah utang baru. Struktur APBN. Yang pertama yaitu keseimbangan umum, merupakan selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara untuk termasuk pembayaran bunga utang. Rumusnya yaitu keseimbangan primer sama dengan pendapatan negara dikurang total belanja negara. Keseimbangan umum menunjukkan defisit atau surplus anggaran jika defisit ini mencerminkan negara harus mencari sumber pembiayaan tambahan seperti pinjaman. Keseimbangan umum menunjukkan apakah negara mengalami defisit atau surplus secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pembayaran bunga utang. Struktur APBN. Yang keempat yaitu pembiayaan anggaran. Pembiayaan adalah sumber dana yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran atau defisit dalam APBN. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Sumber pembiayaan yaitu pinjaman dalam negeri, dana yang diperoleh melalui penjualan obligasi pemerintah kepada masyarakat atau lembaga keuangan domestik, pinjaman luar negeri, dana yang diperoleh dari lembaga internasional atau negara lain. Materi selanjutnya yaitu siklus dan tahapan penyusunan APBN. Siklus penyusunan APBN merupakan proses berulang yang melibatkan berbagai tahapan dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Di setiap tahap yang masing-masing memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anggaran negara disusun secara tepat, realistis, dan digunakan secara transparan serta akuntabel. Untuk tahapan penyusunan APBN sendiri itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah mulai menyusun dasar-dasar kebijakan anggaran untuk tahun yang mendatang. Jangka waktunya yaitu pada bulan Februari sampai April, di mana kegiatannya merupakan penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP. RKP di sini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi prioritas pembangunan nasional, serta penyusunan kerangka ekonomi makro oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tahap perencanaan adalah fondasi penting yang memastikan bahwa anggaran disusun berdasarkan proyeksi ekonomi yang realistis dan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua ada tahap pengajuan dan pembahasan.
Pada tahap ini, proses penyusunan RAPBN mulai dibahas secara formal antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangka waktunya antara bulan Mei sampai bulan Agustus. Tahap pengajuan dan pembahasan adalah proses negosiasi antara pemerintah dan DPR untuk mencapai kesepakatan tentang asumsi makroekonomi dan alokasi anggaran. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga ada tahap penetapan. Di sini tahap ini dimulai pada bulan September sampai Oktober. Kegiatannya yaitu DPR melakukan pengesahan terhadap RAPBN menjadi APBN melalui sidang plenum setelah disetujui oleh mayoritas anggota. Tahap penetapan memastikan bahwa RAPBN yang disusun disahkan menjadi APBN yang sah secara hukum dan dapat dilaksanakan selama tahun anggaran mendatang. Untuk tahapan yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Siklus dan tahapan penyusunan APBN yang selanjutnya atau yang keempat adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahapan ini memiliki jangka waktu dari mulai Januari sampai dengan Desember di tahun anggaran yang berjalan. Kegiatan utama dalam tahapan ini yaitu pemerintah melaksanakan belanja dan pengumpulan penerimaan negara sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN setiap kementerian dan juga lembaga di pemerintahan menjalankan program kerja berdasarkan anggaran yang telah disetujui. Dan yang kelima dalam siklus ini yaitu tahap pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam tahapan ini kegiatan utama yang dilakukan yaitu pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta komisi-komisi terkait di DPR untuk menilai keefektivitasan dan efisiensi pelaksanaan APBN. Jangka waktu dalam tahap pengawasan dan pertanggungjawaban ini dimulai dari akhir tahun sampai dengan tahun berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Sebagai kesimpulan, kita perlu menyadari bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bukan sekedar sekumpulan angka dalam dokumen. Ini merupakan sebuah instrumen vital yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian, membangun infrastruktur yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Proses penyusunan dan pengawasan APBN yang transparan dan akuntabel menjadi landasan utama untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Ketika anggaran dikelola dengan baik, maka manfaatnya akan terasa langsung oleh rakyat. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, hingga pembangunan fasilitas umum yang mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Dengan demikian, kita harus mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses ini, termasuk masyarakat, agar APBN benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Mari kita jadikan APBN sebagai alat yang bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bersama-sama kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.